karena salah penyebutan. Ini untuk pertama kalinya loh dalam sejarah pemirsa, kontes kecantikan dunia Miss Universe 2015 ini dilakukan kesalahan pas saat penyebutan pemenangnya. Dalam acara yang dihelat dan dipandu oleh Steve Harvey yang salah mengumumkan jika pemenang Miss Universe 2015 merupakan Miss Colombia Ariadna Gutierrez. Dan ini dia quotes dari yang bersangkutan. Wah, PHP nih katanya Steve Harvey. Nah, sebagai pemenang Miss Universe 2015 nih, jadi Anda melihat kan pemirsa, si Ariadna Gutierrez ini diberikan mahkota, lalu biasa ya ada dadah-dadah ala Miss Universe begitu kan, bla 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 bla, ternyata sudah berjalan di sekitar panggung dan akhirnya tidak jadi. Dan seperti biasa beredarlah memes di berbagai sosial media. Miss Colombia, I was just kidding. Aduh, ini perasaannya Steve Harvey pasti merasa bersalah banget ya. You just one job, Steve Harvey, one job. Aduh, see, 2 minutes, I'm sorry, bahkan tidak sampai 5 menit ya. 2 menit saja menjadi Miss Universe 2015. Dan kita akan lihat sebenarnya Steve Harvey ini siapa sih? Steve Harvey ini merupakan apa ya, pembawa acara senior loh. Kok bisa-bisanya gitu kan, bisa salah menyebutkan pemenang dari ajang Miss Universe 2015. Dan ini dia penghargaan bergengsi, ada Daytime Emmy Award for Outstanding Game Show Informative. Jadi ini kayaknya faktor U kali ya, si Steve Harvey ini 58 tahun. Jadi akhirnya saru, pemenang runner up-nya malah dibacakan sebagai pemenang utama. Oke, semoga kesalahan-kesalahan ini tidak terjadi lagi ya di ajang-ajang ini. Miss Universe loh, we're talking about the worldwide. Nah, sebetulnya pemenang aslinya tuh siapa sih? Coba kita akan lihat dulu. Bahwa saya telah mengajukan pengunduran diri kepada pimpinan DPR. Ini tidak lebih dari political incident, ya. Ini political game. Kita bisa membaca seorang Setia Novanto adalah seorang politisi yang lihai. Nggak ada istilah kocok pimpinan. Ya, dari mana kocok pimpinan? Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus rekaman percakapan pembagian saham di PT Freeport Indonesia yang melibatkan Ketua DPR RI Setia Novanto, pengusaha minyak Riza Khalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin berakhir tanpa ada keputusan. Padahal seluruh anggota MKD sepakat memberi sanksi tegas terkait keterlibatan Setia Novanto dalam rekaman percakapan yang dikenal dengan kasus Papa Minta Saham. Setia Novanto selamat dari vonis Mahkamah Kehormatan Dewan setelah mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI ke pimpinan MKD beberapa saat sebelum sidang MKD berakhir. Pemirsa, apa sebenarnya motif di balik pengunduran diri Setia Novanto? Benarkah surat pengunduran diri Setia Novanto dibuat untuk menghindari sanksi etik agar tetap dapat mendapatkan posisi penting di DPR? Berikut penelusuran tim Realitas. Seperti inilah surat pengunduran diri Setia Novanto yang diserahkan ke pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan beberapa saat sebelum sidang MKD berakhir pada Rabu malam 16 Desember 2015. Ya, surat yang ditandatangani di atas materai oleh Setia Novanto ini diserahkan melalui koleganya di Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang juga menjabat Wakil Ketua MKD. Kepada yang terhormat pimpinan DPR RI di Jakarta, perihal pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI, ditandatangani di atas materai Dr. Andes Setia Novanto AKT, nomor anggota 300, tembusan pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI. Surat ini mendadak muncul di tengah sidang MKD yang tengah merumuskan pemberian sanksi etik terhadap Setia Novanto. Proses yang ada di MKD, saya mengatakan
ini tidak lebih dari political incident, ya. Ini political game karena standar etika peradilan, ya, aturan-aturan yang dijalankan di MKD misalnya pasal 11 mengatakan kalau tidak layak buktinya, tidak cukup buktinya, persidangan bisa dihentikan. Tapi ini kan jalan terus. Nah, pada semacam itu ada firasat politik, ya, yang tentu saya sampaikan kepada beliau. Ini abnormal proses. Benar saja, suasana di dalam ruangan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan pun tiba-tiba berubah. Bagaimana tidak, pimpinan MKD langsung mengadakan rapat tertutup guna menindaklanjuti surat pengunduran diri Setia Novanto. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atas pengaduan Saudara Sudirman Said terhadap yang terhormat Saudara Dr. Andes Setia Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan ditutup. Ya, pasca masuknya surat pengunduran diri Setia Novanto, pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan langsung menutup sidang tanpa mengeluarkan keputusan apapun terkait hasil persidangan. Kalau hanya keputusannya, akibat keputusannya sama sudah, hanya mengundurkan diri. Karena kalau sedang itu memang harus mengundurkan diri, hanya kalau keputusannya diberhentikan, tapi memberhentikan diri sendiri. Mungkin karena itu dianggap sudah, walaupun sebenarnya kan bersidang itu tidak keputusannya memang, tapi hasilnya sama. Nah, seharusnya kan kalau kita memakai logika yang linier, seorang Setia Novanto dinyatakan bersalah secara etik, dan sebelum dinyatakan seperti itu dia mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Tetapi posisi dia sebagai anggota DPR, apakah bersalah secara etik atau tidak, kan belum diputuskan. Nah, implikasi politiknya besar itu. Padahal dalam rapat terakhir Mahkamah Kehormatan Dewan, sebanyak 10 anggota MKD menilai Setia Novanto diduga telah melakukan pelanggaran etik kategori sedang. Sanksinya berupa pencopotan dari posisinya sebagai ketua DPR RI. Saya melihat bahwa ini loh yang diminta oleh masyarakat, bahwa berhenti menjadi pimpinan DPR. Kalau mundur dari anggota DPR panjang lagi, kita tidak tahu perjalanan ini. Nanti masyarakat menilai lagi ada apa lagi skenario ini. Sehingga nanti belum tentu kalau jadi dipanelkan nanti, bisa jadi nanti itu ada temuan atau tidak ada temuan, siapa yang menjamin? Sementara itu, 7 anggota MKD lainnya menilai Setia Novanto diduga melakukan pelanggaran etik berat terkait permintaan saham di PT Freeport Indonesia. Sanksinya dicopot dari posisinya sebagai anggota DPR. Saya sudah bilang tadi, dugaan pelanggarannya tadi adalah akumulasi dari Undang-Undang MD3 dan peraturan etik DPR yang tadi dilanggar, melanggar sumpah jabatan dan lain-lain itu. Di mana titik pelanggaran etiknya, Bang? Saya tadi udah bilang ada dugaan pelanggaran sumpah jabatan dan lain-lain. Pak, ini kebetulan jadi sama gitu, Pak, ini Golkar, Gerindra, bisa barengan gitu. Nggak cuma Golkar dari Gerindra, tapi PDI juga kan? Iya. Boleh jadi keputusan mengundurkan diri Setia Novanto dilakukan untuk menghindari sanksi etik yang bakal menimpa dirinya. Pasalnya, keputusan ini diambil mantan bendahara umum Partai Golkar ini di menit-menit akhir persidangan. Apakah terdapat kecocokan satu sama lain, memenuhi syarat-syarat pembuktian di dalam peraturan MKD ini? Namun karena ini tidak bisa dipenuhi, maka sebenarnya di dalam pasal 11-nya, kalau itu kan hak para pihak, tapi pasal 11-nya sebenarnya lebih kepada pemeriksaan perkara ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada kelengkapan bukti. Karena itulah, makanya di dalam persidangan MKD, karena tidak ada bukti, maka pembuktian terhadap kesalahan tidak terjadi dan tidak ada kesalahan. Putusan MKD ini memang tidak merupakan putusan menyangkut kesalahan terhadap Pak Setia Novanto. Di satu sisi kita bisa membaca seorang Setia Novanto adalah seorang politisi yang lihai. Jadi ketika suara di dalam keputusan MKD hampir mengambil keputusan final untuk menyatakan seorang Setia Novanto bersalah secara etik, dia mengajukan surat
pengunduran diri, sehingga secara politik maupun secara etis pengunduran diri seorang Setia Novanto tidak bisa dibaca sebagai sebuah pelanggaran etik karena keputusan final belum diambil oleh MKD. Bersama pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid, Setia Novanto diduga mencatut nama presiden dan wakil presiden demi memuluskan rencananya menguasai sebagian saham PT Freeport. Tidak heran jika kasus ini pun menimbulkan reaksi orang nomor satu di negeri ini, yakni Presiden Joko Widodo. Ya, proses yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermain-mainkan. Lembaga negara bisa presidenan, bisa lembaga negara yang lain. Saya nggak apa-apa katakan presiden gila, presiden syarat, presiden kopak, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Nggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Apa yang dilakukan MKD itu belum tuntas. Saya mengatakan sidang etik tanpa titik. Kenapa begitu? Karena yang bisa membuat sidang MKD berhenti tanpa keputusan itu hanya 3 saja, yaitu anggota DPR-nya meninggal dunia, anggota DPR-nya mengundurkan diri sebagai anggota DPR, dan kemudian ketiga, anggota DPR-nya ditarik oleh partai politiknya atau recalling. Nah, yang dilakukan Setia Novanto kan hanya mengundurkan diri sebagai ketua DPR. Artinya harusnya MKD tetap menghukum dia, walaupun mungkin hukumannya misalnya dengan pelanggaran sedang. Artinya dia cuma, MKD hanya mengkonfirmasi pengunduran diri itu dengan hukuman pelanggaran sedang. Selesai. Nah, dengan hukuman pelanggaran sedang tersebut, maka kemudian besok-besok secara etik kan tidak bisa Setia Novanto menduduki alat kelengkapan DPR lainnya karena dia kemudian sudah dihukum. Sejumlah petinggi Partai Golkar bergerak cepat melakukan pertemuan menyiapkan pengganti Setia Novanto yang mengundurkan diri dari kursi Ketua DPR RI. Lantas seperti apakah dinamika politik di internal Partai Golkar dalam menyiapkan orang nomor 1 di DPR ini? Realitas segera kembali. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya Meski melalui dinamika politik yang cukup panjang, Setia Novanto akhirnya terpilih menjadi Ketua DPR RI periode 2014-2019 pada hari Kamis 2 Oktober 2014. Munculnya nama Setia Novanto sempat mengejutkan banyak pihak. Namun rupanya, Koalisi Merah Putih yang merupakan gabungan partai yang mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2014 bulat mendukung Setia Novanto. Celakanya, setahun pasca Setia Novanto duduk di kursi pimpinan DPR, lagi-lagi politisi ulung asal Partai Golkar ini kembali digoyang-goyang. Setia Novanto pun dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pencatutan nama kepala negara. Setia Novanto akhirnya diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Dewan dan membantah semua tudingan yang dialamatkan kepadanya. Sayangnya, sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan mengeluarkan putusan, Setia Novanto lebih dulu mengirimkan surat pengunduran diri sebagai ketua DPR. Akhirnya sidang Mahkamah Kehormatan ditutup dan Setia Novanto terbebas dari sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, sehari pasca mundurnya Setia Novanto,
para petinggi Partai Golkar versi Munas Bali mulai sibuk mengadakan pertemuan penting membahas pengganti Setia Novanto. Bertempat di gedung Bakri Tower di Bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis malam 17 Desember 2015. Satu persatu politikus Partai Golkar kubu Munas Bali pun mulai berdatangan. Tampak Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Abu Rizal Bakri, tiba di lokasi pertemuan. Tak berselang lama, mantan Ketua DPR RI Setia Novanto juga tiba di lokasi. Ya, dengan wajah yang tampak lelah, Setia Novanto datang ditemani beberapa orang pengawal pribadinya. Namun sayangnya, Setia Novanto enggan berkomentar banyak ketika ditanya oleh awak media. Agendanya apaan, Pak? Ini nanti ya. Di tengah jalannya pertemuan, entah kenapa Fadel Muhammad tampak terburu-buru meninggalkan lokasi. Padahal pertemuan sejatinya masih berlangsung. Pertemuan malam ini Pak, apa aja yang dibahas tadi? Sedikit Pak, sebentar. Ya, nanti dijelaskan oleh mereka. Jadi udah fit Pak, Bapak yang ganti ini atau gimana Pak? Kalau keterpilihan Bapak gimana Pak? Fadel Muhammad begitu kecewa karena dalam rapat internal ternyata bukan dirinya yang diusulkan menjadi Ketua DPR RI oleh Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Padahal Fadel Muhammad memiliki suara terbanyak di internal Partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2014. Maka tidak heran jika Fadel Muhammad berhak duduk di kursi Ketua DPR RI. Jadi Pak Ade memenuhi itu semua? Tidak, saya tertinggi suaranya. Saya tertinggi suaranya, kemudian Pak Ade baru Pak Novanto, tapi dulu Pak Novanto. Sekarang dia bilang Ade, udah kita ikut. Ada pertimbangan apa Pak kira-kira? Saya nggak tahu. Faktanya, Abu Rizal Bakri lebih memilih Ade Komarudin sebagai calon Ketua DPR RI menggantikan Setia Novanto. Meski secara perolehan suara Ade Komarudin lebih sedikit dibandingkan dengan suara Fadel Muhammad. Memang sudah ada satu nama dan tadi diputuskan bahwa kami putuskan bahwa saudara Ade Komarudin yang kita usulkan kepada pimpinan fraksi untuk diteruskan pada pimpinan DPR. Saya baru diputuskan barusan oleh Pak Ketua Umum dan seluruh jajaran, dan saya kira baru juga ketemu dengan Sano dan bicara di sana, dan saya kira kita belum bicara banyak hal. Nanti kalau sudah menjadi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat, ya baru saya kira kita bicara lebih lanjut. Pergantian kursi Ketua DPR juga menjadi perhatian Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono. Ya, kubu Ancol juga telah menyiapkan beberapa nama untuk diajukan ke pimpinan fraksi di bawah kendali Agus Gumiwang Kartasasmita. Kami sebagai DPP Partai Golkar Karya yang sah berdasarkan SK Menkumham yang berlaku sampai saat sekarang, kami minta dalam hal penyusunan kembali atau penetapan pengganti Ketua DPR itu harus juga mempertimbangkan apa yang akan kami usulkan. Tampaknya perebutan kursi Ketua DPR di internal Partai Golkar akan berlangsung alot. Pasalnya kedua kubu, baik kubu Munas Bali maupun Munas Ancol, sama-sama mengklaim sebagai kepengurusan yang sah dan berhak atas kursi Ketua DPR RI yang saat ini kosong. Mundurnya Setia Novanto dari kursi orang nomor 1 di DPR boleh jadi akan mengubah konstelasi peta kekuatan politik di gedung Parlemen Senayan. Lantas benarkah ada agenda kocok ulang alat kelengkapan Dewan? Realitas segera kembali. Melalui kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan bahwa saya telah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada pimpinan MKD. Inilah pidato pengunduran diri mantan Ketua DPR RI Setia Novanto hari Jumat 18 Desember 2015. Pidato ini dibacakan di tengah rapat paripurna ke-15 DPR
masa persidangan tahun 2015-2016. Dalam pidato terakhirnya ini, Setia Novanto sempat meminta maaf terkait dinamika politik yang terjadi selama dirinya menjabat sebagai Ketua DPR RI. Saya mengundurkan diri seraya mohon maaf atas segala kekhilafan yang terjadi. Apa yang saya lakukan akan saya pertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan nada bergetar itulah Setia Novanto menutup pidato terakhirnya. Setia Novanto lantas menghampiri para pimpinan DPR untuk berpamitan dan foto bersama tepat di depan meja pimpinan. Boleh jadi, mundurnya Setia Novanto dari kursi pimpinan DPR akan mengubah peta politik di gedung parlemen Senayan. Bagaimana tidak, pasca mundurnya Setia Novanto, desakan kocok ulang alat kelengkapan Dewan justru makin menguat di kalangan politisi di Senayan. Saya pikir momentum bagus, ya, duduk bareng para pimpinan, ya, para unsur pimpinan di partai, lalu selesai itu dilemparkan ke fraksi melaksanakan revisi, mungkin 1 minggu selesai. MD3 nggak memungkinkan ini. Jadi udah nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya, lengsernya Novanto bisa dijadikan pintu masuk untuk mendorong agenda kocok ulang alat kelengkapan Dewan. Kalau aku, revisi MD3 itu penting karena makna daripada partai politik itu apa sih hakikatnya? Dalam pemilu memenangkan. Sudah menang, kok nggak bisa memimpin? Nggak ada istilah kocok pimpinan. Ya, dari mana kocok pimpinan? Pak, ini Pak Ade otomatis sebagai Ketua DPR atau masih akan ada kocok ulang pimpinan, Pak? Enggak, sudah menjadi Ketua DPR. Pak Novanto dengan pengunduran diri Bapak, apakah itu berarti Bapak mengakui kesalahan etik yang dituduhkan oleh pelapor itu, Pak? Jalan aja. Pak Nov, proses hukum akan terus lanjut nggak, Pak Nov? Proses hukum terhadap tokoh-tokoh yang mana dilaporkan akan lanjut nggak itu, Pak? Ya, atau berhenti, Pak? Semua serahkan kepada pengacara gitu. Silakan aja. Licin serta piawai dalam mengendalikan situasi politik. Mungkin kata-kata itulah yang tepat disematkan kepada mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Bagaimana tidak, meski terindikasi terlibat dalam pemufakatan bagi-bagi saham di PT Freeport, nama mantan Bendahara Umum Partai Golkar ini lagi-lagi lolos dari jerat sanksi etik pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Ya, tampaknya pemufakatan telah terjadi di mana-mana, termasuk di dalam ruang sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang terhormat. Saya Zakia Arfan bersama tim Realitas. Sampai jumpa.